Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa'aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alayka ya imamul ulum rabbi shrah li sadri wa yassir li amri warzuqni fahman qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali bisa berhadir untuk melanjutkan pembacaan kitab Durus min Ilmi Ushul Tafsir yang disusun oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Syekh Ismail Usman Al-Yamani Al-Makki. Dan salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, demikian juga keluarga Nabi, sahabat Nabi, dan para pengikut Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin bitta'ila rahmatillah. Ada dalam ilmu wa salatu wa salam ala ilaihi wa barakatuh wa ala alihi. Kita lanjutkan kalau di dalam catatan yang diberikan disampaikan itu masuk ke Ad-Darsus Sadis Asyar, pelajaran yang ke-16. Sudah dapatnya? Kayaknya beda halaman kita. Ad-Darsus Sadis Asyar. Sudah ya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ad-Darsus Sadis wa Asyara, pelajaran yang ke-16. Ma khussisa minal kitabi bis sunnati wa ma khussa minas sunnati bil kitabi. Sesuatu yang dikhususkan, ditaksis dari Al-Quran dengan Sunnah. Jadi nanti ada di mana Al-Quran itu nanti ditaksis dengan Sunnah, yang asalnya kalimat umum tetapi nanti ditaksis, dikhususkan dengan Sunnah, dengan hadis. Wa ma khussa minas sunnati bil kitabi, dan sesuatu nanti yang ditaksis daripada Sunnah yaitu hadis, bil kitabi dengan Al-Quran. Jadi nanti ada juga hadis itu umum tetapi ditaksis, dikhususkan dengan Al-Quran. I'lam, ketahuilah, anna hadza yuqalu, bahwa saja ini dinamakan mabahasu takhsisil am, pembahasan taksis am. Am ini kan kalimat umum. Nah, kalimat umum kemudian ditaksis, dikhususkan. Nah, nanti di sini dijelaskan Al-Quran misalnya kalimatnya umum tapi nanti ditaksis dengan Sunnah. Nah, ini jadi pembahasan taksis al-am. Itu biasanya di usul fikih itu dibahas juga ya. Ada pembahasan tentang al-am, ada pembahasan al-khas di usul fikih maksudnya. Wa qad waradat fil Qur'anil Karimi umumatun katsiratun, dan sungguh terdapat di Al-Quran itu kalimat-kalimat umum yang banyak di Al-Quran kalimat umum. Walaha mukhassisun minas sunnah, dan baginya, bagi kalimat umum tersebut ada mukhassis, ada pentaksis, yaitu dari sunnah, yaitu dari hadis Nabi. Sekalipun nanti hadisnya ahad, karena sebagian ulama itu membolehkan, sebagian yang memang ada khilaf kalau hadis ahad, apakah nanti hadis ahad bisa mentaksis
Al-Quran, nah sebagian menyatakan itu boleh. Wa warada fi sunnati, dan juga terdapat di dalam hadis umumatun katsiratun, jadi keumuman yang banyak, walaha mukhassisun bil Al-Qur'anil Karim, dan baginya ada takhsis daripada Al-Quran yang mulia. Jadi ada juga nanti hadis yang umum tapi Al-Quran yang takhsis. Wa hadza jaizun inda jumhuril ulama'i, dan ini hukumnya boleh menurut jumhur ulama, boleh hukumnya menurut kebanyakan ulama, kama huwa muqarrarun fi kutubil usul, sebagaimana itu sudah muqarrar, sudah diakui, sudah ditetapkan atau diakui atau ditetapkan di dalam kitab-kitab usul. Dalam usul hak fikih itu dibahas ya tentang am dan khas. Idza arafta dzalika, ya, apabila kamu sudah mengetahui demikian itu, artinya bahwa di Al-Quran ada lafaz-lafaz umum, kemudian ada takhsusnya, demikian juga di hadis-hadis Nabi ada lafaz-lafaz umum, ada takhsusnya, dan itu boleh menurut jumhur ulama. Nah, kalau sudah mengetahui demikian itu, maka beliau mencontohkan ini contoh. فَمِمَّا خُصَّ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بِالسُّنَّةِ آيَةُ الرِّبَا, di antara yang ditaksis daripada Al-Quran yang mulia yaitu dengan sunnah, yaitu ada ayat riba. Wa hiya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu kan umum ya, Allah mengharamkan riba. Nah, khusus, nah lalu ini ditaksis bi ghairil araya, yaitu dengan jual beli al-araya al-waridati, yang terdapat di hadis sahihain, yaitu di dalam hadis sahihain. Nah, karena di hadis sahihain yaitu di dalam bab tahrimul bai'il mutab bitamar illa fil araya. Di Sahih Muslim ada nanti satu bab yaitu tahrimul bai'il mutab bitamri illa fil araya, yaitu jual beli araya. Apa itu jual beli araya nanti dijelaskan di sini, nanti disebutkan nanti jual beli araya, yaitu intinya menjual buah basah. Rutab itu kan basah, kurma basah yang di pohon itu nanti dengan taksiran seharga kurma kering. Jadi artinya menjual beli kurma rutab dengan kurma kering itu kan tidak sama nilai, nanti itu tidak sama nilai. Rutab bisa lebih berat rutab daripada kurma kering. Artinya nanti seseorang itu memiliki pohon kurma, lalu di atasnya itu ada rutab, yaitu kurma basah, tetapi ia itu membutuhkan atau memerlukan kurma kering untuk dimakan atau untuk keluarganya. Nah, maka ini nanti diperbolehkan. Makanya kata Al-Habib Segaf Hasan Bahrun dalam kitab Fikih Muamalah beliau, itu kenapa diperbolehkan ya karena orang itu senang, kepingin satunya ingin kurma rutab, yang satunya ingin kurma kering karena suatu hajat ya. Itu kalau tidak salah itu ada di situ di dalam Fikih Muamalah karangan Habib Segaf Hasan Bahrun. Tapi ya taksirannya nanti bacaan nanti sampai 5 ausok, nanti 2 ausok yang kurang dari 5 ausok. Dia kurang lebih terlalu araya. Jadi ada satu hajat keperluan, karena kalau menunggu sampai makan itu kan kelamaan. Jadi tidak setiap orang itu bisa menunggu waktu sampai makan. Jadi biasanya di pohon itu kan sulit ditakar dengan plastik di atas.
dengan pasti. Makanya hanya diperkirakan saja itu. Perkiraan misalnya 20 kilo, misalnya di perkiraan itu ditukar dengan 20 kilo kurma kering tamar. Itu tadi arahnya. Di hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa, Nabi itu merukhsah, artinya meringankan hukum, membolehkan intinya. Merukhsah itu kan meringankan, asalnya haram tetapi diringankan kan menjadi boleh. Asalnya 4 rakaat karena musafir misalnya, lalu menjadi 2 rakaat, itu rukhsah. Fi bai'il araya, pada jual beli araya. Wal araya ini huwa bai'u tamrin bil rutubin, yaitu menjual kurma kering dengan rutub bima duna khamsati ausukin, yaitu yang kurang 5 wasak. 5 wasak, yang kurang dari 5 wasak. Kan pada dasarnya kan tidak boleh itu, karena apalagi itu kan ada gharar juga ya, kalau karena perkiraan aja. Tetapi untuk arahnya Nabi yang mentaksis, Nah jadi kalau di sini umum ya, lafaz riba tadi kan umum. Nah maka yang namanya umum itu nanti di situ termasuk riba nasi'ah, riba qardha, riba qarat, masuk itu haram riba kan masuk ya. Nah tetapi khusus untuk arahnya maka itu nanti diperbolehkan. Nah kemudian ini contoh kalau bicara hukum kan fikihnya. Ini cuma contoh, ada lafaz umum ditaksis dengan hadis. Itu maksudnya. Wa qaulihi ta'ala hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu, diharamkan kepada kalian bangkai dan darah. Fa innahu syamilun likulli maitatin. Nah itu mencakup bagi setiap bangkai. Likulli maitatin. Kalau untuk selain manusia, bangkai itu tanpa tasydid maitah. Kalau manusia nanti diberi tasydid, itu membedakan aja. Maitah, mayyit. Kalau manusia itu nanti pakai tasydid mayyit, contohnya mayyitah. Nah kalau selain manusia, yaitu binatang misalnya, nah itu iyanya langsung sukun aja, maitah. Itu ada perbedaan sedikit. Fa innahu syamilun likulli maitatin. Nah itu mencakup setiap bangkai, hatta samaki wal jaradi, termasuk ikan dan beranak. Kan umum itu. Nah salah satu kalimat umum itu ada alif lam. Di dalam usul fikih ada gitu, alif lam, dimasuki alif lam itu ada menjadi umum. Ada ma'rifah yang dimakrifahkan dengan alif lam, itu nanti umum jadi. Itu salah satu melihat apakah kalimat umum tadi salah satu cirinya itu. Nah ini umum, ini masuk di kulli maitatin, bahkan termasuk ikan dan beranak. Wal kulli damin, dan juga umum. Hatta kabid wa tihan, bahkan termasuk hati, limpa, itu juga masuk ini. Tapi lakinnahu maksusun, tetapi itu ditaksis dihadisi dengan satu hadis yang uhilla lana maitatani wadani, yaitu dihalalkan dua bangkai dan 2 darah. Nah apa itu 2 bangkai 2 darah? Kalau 2 bangkai kan seperti kita ketahui adalah belalang dan ikan. Nah sedangkan untuk 2 darah nanti dihalalkan itu adalah yaitu kabid ini bahasa kita kata hatinya itu watihatu limpa al hadis. Nah kalau di dalam musnad Imam Ahmad itu menggunakan lafaz al-hur wal jarad, ikan, wal jarad itu dalam.
Ini ditaksis, sedangkan tadi kalau umum al-maitah wadab umum, tapi hadis yang taksis sehingga ada yang dikecualikan, ada yang dikeluarkan dari lapas umum, yaitu dalam hadis dua bangkai, yaitu bangkai ikan dan belalak, dan dua darah, yaitu kabid dan limpa, yaitu hati dan limpa. Nah, itu diperbolehkan. Wa mimma khussa min as-sunnati syarifah bil kitab al-aziz, dan di antara yang ditaksis dengan sunnah yang mulia dan kitab al-aziz, dengan Al-Quran yang mulia, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ubina min hayyin fahuwa mayyitun, sesuatu yang sudah terpisah dari yang hidup maka itu mayyit hukumnya, bangkai. Sesuatu yang terpisah, yang sudah terpotong dari yang hidup, itu bangkai. Rawahul Hakimu an Abi Sa'id radhiyallahu anhu wa sahahu ala syarti syaikhain, dan dia mentasihkan, yaitu menurut syarat syaikhain, yaitu Bukhari Muslim. Fa innahu amun fi kulli man fasala minal hayy, maka itu umum pada setiap apapun yang terpisah daripada yang hidup. Bahwa kamaitatin, maka hukumnya seperti bangkai. Hukumnya seperti bangkai. Lakinnahu, tetapi khasun. Nah, ini ditaksis bi ghairi sya'ri wa sufi, selain rambut dan bulu. Ya, jadi ada pengecualian selain rambut dan bulu. Jadi kalau dari yang hidup, misalnya kayak ayam ya, atau sapi atau kambing, nah maka bulunya itu walaupun terpisah, nah nanti itu tidak dihukumi najis ya, tidak dihukumi najis. Kalau tadi kalimatnya kan umum ya, min hayy, apa aja yang hidup, buat dari binatang halal, dari binatang haram, disembelih ya, kata yang hidup ya, binatang hidup. Jadi buat binatang haram, binatang halal kan umum kan. Nah maka apa yang terpisah menurut hadis ini berarti itu bangkai kan begitu. Tetapi kenapa ulama fikih menyatakan bahwa kalau dari binatang halal dimakan, bulunya itu suci, artinya tidak najis. Kalau binatang yang haram dimakan kan memang dia najis. Kalau kalimat ini kan hayy, umum, mau hidup kan, mau halal mau haram. Dan lalu itu ditaksis, dikecualikan. Siapa yang mentaksis? Yaitu Al-Quran. Dikaul yang mukhasis ini Al-Quran. Dikaulihi ta'ala, wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ila hinin. Jadi ada di antara bulu domba, bulu unta, wa ash'ariha, dan bulu kambing, itu menjadi asasan, menjadi asas, menjadi apa saja, perabot rumah tangga, wa mataan, dan menjadi kesenangan ilahi, sampai waktu ya, waktu sudah ditetapkan, artinya sampai kapanpun, maka itu bisa dijadikan sebagai alat rumah tangga. Wa kadzalika, dan demikian juga qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Jadi aku disuruh untuk memerangi manusia. An-nas kan umum nih, an-nas disuruh untuk memerangi manusia hatta yashhadu, sampai mereka itu bersyahadat. Nah ini kan anak-anak umum, an-nasnya itu tidak umum. Al-haditsan, sampai mereka bersyahadat an la ilaha illallah, al-haditsan. Fa'innahu amun syamilun. Nah ini adalah umum yang mencakup liman yu'til jizyata, bagi orang yang memberikan jizyah, wa ghairihi, dan juga selainnya. Liman,
liman berarti li ghairi, liman wa ghairi, atapnya kayak liman kan, liman kan jar majrur, lalu wa ghairihi dan selainnya. Artinya yang beri pajak ya kada kan. Kalau menurut hadis ini yaitu dibunuh orang kafir itu semuanya kan modelnya lah. Kalau dilihat an uqatilan nas umum hatta yashhadu, sampai nanti mereka mau masuk Islam. Nah tetapi lakinnahum maksusun, tetapi ini ada bertaksis, ditaksis dikauli ta'ala dengan firman Allah Ta'ala hatta yu'tul jizyah an yadin wa hum sabirun, sampai mereka memberikan pajak dalam keadaan tunduk, wa hum sabirun, dan mereka itu juga dalam keadaan tunduk. Ya, sabirun itu kecil hina, artinya tunduk dan mereka itu tunduk. Jadi mereka itu memberikan pajak dalam keadaan tunduk. Nah ini lalu ditaksis, sehingga apa? Sehingga mereka itu tidak boleh dibunuh. Jadi kafir zimmi itu tidak boleh dibunuh. Mereka yang membayar pajak, yang sudah membayar pajak, mereka itu berarti di bawah perlindungan negara Islam, di bawah perlindungan mereka. Jadi hak-hak mereka itu nanti tetap ditunaikan. Tidak boleh mereka itu dibunuh. Ini bertaksis dan ditaksis. Wa kadzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahillu shadaqah lil ghani, tidak halal as-shadaqah itu zakat lil ghani bagi orang kaya, lil ghani bagi orang kaya. Rawahu Nasa'i wa ghairuhu. Fa innahu syamilun lil amilin. Nah ini juga syamilun, mencakup lil amilin, bagi amil, wa ghairihim dan selain mereka. Pokoknya bila kaya tidak boleh terima zakat. Siapa tadi? Tapi nanti dalam fikih kita akan membaca boleh orang amil walaupun kaya diberi harta zakat. Nanti kan begitu. Dan padahal di dalam hadis Nabi kan umum. Lalu kenapa para ulama fikih lalu berani memfatwakan bahwa amil walaupun kaya bisa diberi zakat? Nah, ini mereka memahami tentang taksis ya. Lakinnahu, tetapinya maksusun bil ayati, tapi ini ditaksis dengan ayat bi ghairil amil, dengan selain amil, sehingga fayajuzu an yakuna al-amilu ghaniyan, maka boleh bahwa amil itu menerima maka boleh bahwa adalah amil ghaniyan itu kaya, fayahillu lahu, maka boleh baginya akhdus shadaqati, yaitu mengambil shadaqah, maknanya az-zakat, yani zakat, li'annaha ujratun lahu, karena itu sebagai ujrah baginya, li'annaha ujratun lahu, ujrah sebagai upah. Nah begitulah intinya contoh-contoh daripada taksis. Kesimpulannya ini untuk menggambarkan saja, ini kan cuma contoh, kan banyak ya di Al-Quran, di Sunnah Nabi itu banyak. Cuma ini ingin mencontohkan bahwa boleh ada Al-Quran itu nanti ditaksis dengan Sunnah, dan Sunnah nanti ditaksis dengan Al-Quran, dan hukumnya itu boleh. Itu aja intinya. Kesimpulannya itu yang begitu, hukumnya boleh menurut jumhur ulama. Untuk lebih luasnya nanti ya tentunya baca kitab yang yang besar-besar untuk luas penjelasannya. Cuma kesimpulannya ini dulu. Dasarnya kita kan akan untuk mendalami sesuatu kan penting dasarnya juga ya. Kalau sudah dasarnya dapat, insyaallah mudah ya mengembangkannya terus. Belajar fikih juga sama. Yang penting dasarnya dulu dimantapkan, dikuasai. Insyaallah nanti ya, dalam-dalamnya itu bisa ikut aja. Tapi kalau sudah dasarnya tidak paham ya sulit juga. Belajar nahwu juga sama. Kalau kita ini sudah paham dasarnya, murid sudah paham dasarnya, insyaallah nanti ya dalam-dalamnya kayak mutamimah, dan di atasnya itu mudah saja. Yang penting dasar mudah dipaham. Al-mufradatul lughawiyah, al-mufradatul lughawiyah itu mufradat al-lughawiyah, al-arabiyah itu jam'u ariyatin.
jamak aliyah. Wahya an-nakhlatu awil nakhlatu, yaitu nakhlah atau pohon kurma, atau nakhlatu atau beberapa pohon kurma. Tufradu dikhususkan bil bai'i dengan jual beli, fayuba'u ma 'alaiha min ar-rutabi, maka dijual sesuatu yang berada di atasnya, yang masih di atas pohon, min ar-rutabi daripada rutab, bitamrin yaitu dengan tamar. Rutab di kurma basah yang belum matang, belum masak. Kalau di orang bahari itu kurma masak setanggal, dia belum masak gitu. Bitamrin dengan tamar yaitu kurma kering. Orang-orang hendak sudah makan rutab, menunggu sampai kering kelawasan ya dibeli dengan tamar. Itu intinya. Al-ausuk itu jamu wasakin, itu jamak wasak, wahwa miqdarun minal kaini, yaitu satu ukuran daripada kain. Kain ini takaran setona so'an, 60 sok, 60 gantang. Ada yang mengatakan kalau ukuran sekarang ini 652,8 kg. 60 sok dan ukuran seukuran 652,8 kg. Ada yang mengatakan 700 kg. Ya, itu kan kita yang beda-beda. Ada yang mengatakan 700 kg. Kemudian ma'ubil min hayyin, yaitu maknanya ma'uti'an minal hayawanil hayyi, sesuatu yang dipotong daripada hewan yang hidup, yang sudah dipotong atau sudah terpisah, itu ya, dipotong dari hewan yang hidup, yang sudah terpisah, kayak bulunya tadilah terpisah. Nah, kalau kita ingin menghukumi secara umum kan begitu, apa hukum sesuatu yang sudah terpotong daripada hewan yang hidup? Kan dalam fikih itu tadi kayak bulunya, kalau bulu dari binatang yang halal dimakan kan tidak najis ya. Nah, ini kan ada mentaksis tadi, ini taksis ya, yaitu selain bulu dan rambut tadi. Kalau bulu kucing kan najis bulu kucing, karena kucing itu haram dimakan. Kalau binatang haram dimakan, bulunya najis. Bila sudah terpisah, ini kan terpisah ya. Bukan yang masih di awal, kalau masih di badan itu ya ada masalah. Ini yang sudah terpisah. As-sufur syarul ghanami, suf ini syarul ghanami, yaitu bulu kambing. Al-wabar syarul ibili, sedangkan wabar ini adalah bulu unta. Asasan, mana asasan? Al-asasu, yaitu al-asas ini adalah muhtajatul manazil, yaitu sesuatu yang diperlukan dalam rumah tangga, perabot-perabot itu yang diperlukan dalam rumah tangga. Apa contohnya? Kalau firasyati, seperti firasyat, kayak tikar-tikar, kasur-kasur gitu. Wal busuti, yaitu apa, permadani, wa ghairi zalika, dan selain demikian itu. As'ilatul darsi tidak perlu dibaca kalau kayaknya kita baca asilah langsung kan. Ad-darsus sabi'u asyara, yang ke-17. Ad-darsus sabi'u asyara, pelajaran ke-17, bima warada minan nasikhi wal mansukhi fil Qur'anil Karim, yaitu sesuatu yang terdapat daripada nasikh dan mansukh di Al-Quran yang mulia. Jadi ada yang nasikh, yang menasakh, dan ada yang dinasakh di Al-Quran yang mulia. Nah, apa itu? Ini kan bab nasakh nanti. Kalau di usul fikih juga dibahas bab nasakh. An-nasakhu maknahu lughatan. Nasakh maknanya secara bahasa al-izalatu wan naqlu, yaitu al-izalah, menghilangkan, wan naqlu, dan memindah. Taqulu, kamu mengatakan di secara bahasa dulu makna nasakhatis syamsu, nasakhatis syamsu az-zilla ay azalathu, jadi menasakh oleh matahari akan bayang-bayang, yakni azalathu, yaitu menghilangkannya, cahaya matahari atau matahari menghilangkan bayang-bayang.
Wa nasakhtul kitaba, aku menasahkan kitab adanya idza naqaltu, apabila aku menyalin, menyalin ma fihi, apa yang terdapat di buku tersebut, ma'a baqail asli, beserta tetap asalnya, ala hayatihi, atas keadaannya, min ghairi taghyirin, tanpa ada perubahan. Menyalin ini misalnya ini kitab, dan salin di buku lain ini kan tetap aja cuma menyalin tanpa ada perubahan. Nah ini nasakh, itu kalimatnya nasakhul kitab, kita menyalin sama ini andar susah bima asyara. Di kitabnya ya tetap kan seperti itu tanpa ada perubahan. Ini secara bahasa. Wasilahan, secara istilah, raf'ul hukmi sabiti, yaitu mengangkat bahasa apa? Menghilangkan hukum yang telah sabit, yang sudah tetap, bil khitabil mutaqaddimi, dengan khitab yang terdahulu. Jadi ada khitab, ada seruan, ada khitabullah wa rasulih, ada khitab Allah dan Rasul melalui Al-Quran dan hadis. Ini ada hukumnya, sudah hukumnya ada, ala wajihin, yaitu atas satu cara, laulahu, jikalau tidak ada, jikalau tidak karenanya, lasabata, niscaya hukum itu tetap. Andai kata tidak ada nanti sesuatunya nih, hukum itu tetap. Andai kata taknya ada, makanya hilang, itu mudahnya. Nah, apa itu kalau tidak ada karenanya, itu ma'a tarafihi, beserta tarafihi anu, beserta apa, terdudi datang dalil tersebut, dalilnya terdudi datang. Ini hukumnya misalnya dalam hadis Nabi itu kan, apa, Nabi itu melarang ziarah kubur, yang nahi itu hukumnya itu an ziaratul kubur, itu kan terdahulu nih, terdahulu melarang ziarah kubur. Nah, andai kata tidak ada dalil lain, tidak ada dalil, hukum itu tetap dilarang. Tapi pas ada dalil yang menyuruh, tapi datangnya terdudi. Nah, fazuruha, lalu kata Nabi fazuruha, maka sekarang ya ziarahi olehmu akan. Nah, khitab yang pertama itu menyuruh, melarang. Lalu khitab yang kedua yang datangnya terdudi tadi itu menyuruh. Nah, itu namanya nasakh mansukh, nasikh mansukh, bab nasakh. Nah, itu nasakh namanya. Wan nasikhu wal mansukhu fil Qur'ani katsirun. Nasikh dan mansukh di Al-Qur'an itu banyak. Jadi yang menasakh dan dinasakh itu banyak di Al-Qur'an. Wa qad allafa fihi katsirun minal ulama'i mu'allafatin adidatan. Dan sungguh telah menyusun, artinya mengarang kitab, kebanyakan dari ulama itu karangan-karangan yang banyak, yang berbeda-beda, yang berbeda-beda, yang berbilang-bilang adidah, yang banyak itu. Di antaranya itu ada Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi. Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi yaitu salah satu ulama yang wafat tahun 479 di Hijriah. Itu ada yang menulis kitab namanya An-Nasikhu wal Mansukhu. Karangan sidin itu karangan Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi, An-Nasikh wal Mansukh. Suma'nam, ketahuilah, kemudian ketahuilah, annal mansukha wal mutaqaddim nuzulan, wal mutaqaddimu nuzulan. Ketahuilah bahwasanya mansukh yang dinasakh, yang hukumnya dihapus, hukumnya itu dihapus atau nanti tulisannya dihapus, ya kan adanya nanti yang tulisannya dihapus, hukumnya tetap kan begitu kan. Nah ini terdahulu nuzul turunnya, ya terdahulu nuzulan turun. Wan nasikha atau kanal mansukha, wan nasikha huwal mutaakhiru ba'dahu. Sedangkan nasikh itu, nasikh dan artinya yang menghapus nanti, itu datangnya terdudi, artinya mutaakhir, terdudi pada sesudahnya. Amma tartibul mushafi, adapun masalah tertib mushaf urutannya nih, faqad yujadu fihi aqsu zalika, maka kadang-kadang diperdapati padanya lawanan demikian itu. Yujadun nasikhul mutaqaddim wal mansukh mutaakhir,
Maka nanti di pendapat nasikh itu al-mutaqaddim terdahulu, wal mansukh mutaakhir, sedangkan mansukh itu terdahulu. Nah, bisa jadi. Ya, masalah tertib urutan surat atau urutan ayat ini, itu tidak jadi patokan. Ya. Bisa jadi nanti justru nasikh yang menghapus terdahulu, tapi mansukh ya yang terdahulu. Masalah tertib ya, urutan surah atau ayat itu tidak jadi patokan. Yang jadi patokan itu adalah nuzulnya ini, turunnya ini. Siapa yang terdahulu turun, siapa yang terdahulu turun. Itu yang paling penting. Kama fi ayatai al-iddah, sebagaimana dua ayat masalah iddah. Ayatai al-iddah, itu dua ayat iddah. Fa inna qaulahu ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya firman Allah, walladzina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwaja wasiyatan li azwajihim mata ilal hauli ghairu ikhraj. Itu kan ayat 240 ya, 240. Dan orang-orang yang diwafatkan daripada kamu lalu meninggalkan istri-istri, yaitu ada wasiat untuk istri mereka, mataan, diberi nafkah ilal hauli sampai setahun, ghairu ikhraj, tanpa disuruh keluar. Nasakhatha allati qablaha, menasakh akan dia yang sebelumnya, wa hiya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala. Nah itu dinasakh ayat ini, padahal itu 240, artinya tadudi dia. Yang menasakh itu terdahulu, yaitu 234. Walladzina yatawaffawna minkum wa yazharuna azwaja, orang-orang yang wafat di antara kamu lalu meninggalkan istri-istri, yatarabbasna bi anfusihinna, maka mereka menanti untuk diri mereka arba'ata asyhurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. Nah, itu kan 234 itu yang yang nasikhnya, yang menasakh ayat 240. Nah, 240 tadi kalau dari sisi kaidah tadi kan yang nasikh itu tadudi, mansukh itu yang tadudi. Nah, tetapi dalam masalah tertib mushaf, urutan ayat itu tidak menjadi patokan. Wa kadzalika qaulu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikin. Fa idzan salakhal ashhurul hurum, apabila telah habis bulan-bulan haram, sudah selesai bulan haram, faqtulul musyrikin, maka perangi oleh orang musyrik. Nah, fiha zikrul qital, ini at-taubah ayat 5. At-taubah ayat 5. Fiha zikrul qital, nah di dalamnya ada sebutan al-qital, yaitu peperangan. Wa qaulihi ta'ala, dan seperti firman Allah Ta'ala, lasta alaihim bimusaitir, al-Ghasyiyah 2. Lasta alaihim, tidaklah kamu atas mereka, bimusaitir, yakni berkuasa, artinya untuk memaksa beriman. Nah, di sini sebenarnya mencegah daripada al-qital, mencegah. Wa qaulihi ta'ala, dan juga seperti firman Allah, fa'rid amman tawalla an zikrina, berpalinglah daripada orang yang berpaling daripada mengingat kami. Itu adalah An-Najm 9. Wa nahyi zalik, ini kajian atau banyak. Nah, maksudnya apa? Banyak ayat-ayat yang tasyikh, yang menasakh, bukan mentasykh adalah menasakh ini tentang ayat ini. Kalau tadi di ayat At-Taubah 50 itu kan jelas ada perintah faqtulul musyrikin. Nah, tetapi di Al-Ghasyiyah 22, kemudian An-Najm tadi 29, nah itu mencegah daripada peperangan. Nah, itu berarti menasakh. Nah, kalau dari sisi urutan kan terdahulu At-Taubah kan jauh, itu At-Taubah jauh lagi baru ketemu An-Najm, jauh lagi baru ketemu Al-Ghasyiyah. Nah, jadi intinya bahwa tidak jadi patokan kalau masalah tertib mushaf. Yang penting mana terdahulu turun ayat tersebut. Wa ba'duhum muta'akhirun fi tartibil mushafi an ayati sayfil mazkurah, dan sebahagiannya terdiri pada tertib mushaf tentang ayat as-sayf al-mazkurah.
Kata ayat tasaib ayat taubah tadi, atau ayat 5 itu namanya ayat tasaib. Yang at-taubah ayat 5 itu tadi nanti dinamakan ayat tasaib. An ayat tasaifi al-mazkurati, yaitu tentang ayat as-saib yang sudah disebutkan tadi, yaitu di at-taubah ayat 5, fa idzan salaha al-ashhurul hurum faqtulul musyrikin. Summan nasxu yanqasimu ila aqsami salasah. Summan nasxu, kemudian nasakh, yanqasimu itu terbagi ila aqsami salasatin, kepada tiga bagian. Al-awwal, yang pertama, naskhul hukmi faqat ma'a baqa'i tilawati, yaitu menasakh hukum saja tapi tetap bacaannya, tilawahnya tetap, hukumnya dihapus tapi tulisannya tetap. Ka ayatil iddatil mutaqaddimati, seperti ayat iddah yang sudah terdahulu, wa ya qaulu ta'ala, itu firman Allah, wallazina yutawaffawna minkum liyazaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Fa inna hukmaha, karena hukumnya mansukhun, itu sudah dinasakh sama alimta, sebagaimana sudah kamu katakan, sudah dinasakh hukumnya, yaitu dinasakh dengan ayat Al-Baqarah 234. Wa faidatul baqa'i tilawati amrani. Nah, faidah tetapnya tilawah bacaan itu amrani, ada dua. Al-awwal, yang pertama, annal qur'ana, bahwasanya Al-Qur'an kama yusla, sebagaimana dibaca, dia arifan hukma, agar mengetahui hukum, wal amal bih, dan mengamalkan dengannya. Jadi Al-Quran itu kan dibaca untuk apa? Untuk dekatkan hukumnya dan mengamalkan dengannya. Kadzalika, demikian juga yusna liqaulihi, karena mullahi azza wa jalla, sebagaimana juga dibaca karena keadaan Al-Quran itu adalah kalam Allah, liqaulihi karena mullahi azza wa jalla, fayusabu alaihi, maka diberi pahala atasnya. Fa abqiyat tilawatu bi hadzal hikmah, maka hanya fa'ubqiyat tilawatu, maka ditetapkan, artinya dikekalkan, artinya maka dikekalkan, artinya ditetapkan tilawah lihadzal hikmah, bagi ini hikmah, dia tidak dihapus ya. Jadi tetap tulisannya tapi hukumnya dihapus agar tetap mendapatkan pahala, kita membacanya terdapat pahala. Wasani, yang kedua, annan nasakha ghaliban, nasakh itu kebanyakannya liyakuna takhfif, adalah ia untuk takhfif, untuk meringankan. Fa'ubqiyatit tilawatu, maka ditetapkan at-tilawah. Berdahulu kami mulai. Minta izin kami lah. Minta izin diteruskan berapa? Kada diulangi. Liyakuna litakhfif fa'ubqiyati tilawat tazkiran, untuk mengingatkan nikmati, bagi nikmat, waraf'an lil masyaqqati, dan menghilangkan bagi kemasyaqqatan, bagi kesulitan, kemasyaqqatan. Itu kan kayak yang masalah iddah itu kan, iddah tadi awalnya setahun, tetapi akhirnya berapa? Menjadi berapa tadi? 4 bulan 10 hari. Arba'ata asyhur wa asyra, 4 bulan 10 hari. Kayak tujuanlah waktu dalam peperangan tuh kan, awalnya itu 1 berbanding 10 ya. Di ayat itu kan 1 berbanding 10, kemudian dinasah itu, diringankan hukumnya, akhirnya 1 banding 2. Kalau dulu 1 banding 10 tidak boleh lari. Artinya kalau satu kaum muslimin menghadapi 10 orang kafir tidak boleh lari, tidak diperbolehkan, harus dihadapi. Nah, tetapi hanya diringankan akhirnya menjadi 1 banding 2. Artinya kalau sudah 1 banding 3, 1 banding 4, nah itu diperbolehkan. Tapi walaupun fakta sejarah itu kaum muslimin tidak pernah takut ya, tetap dihadapi walaupun perbandingannya itu kadang tidak selevel. Perbandingan itu jauh maksudnya. Tapi kalau cuma 1 banding 2, nah itu wajib, itu tidak boleh lari.
Nah, itu namanya untuk menghilangkan kemusyakatan, kesulitan. Al-qismu tsani, bagian yang kedua, naskhut tilawati faqat, yakni menghapus bacaannya saja, ma'abaqil hukmi, tapi hukumnya tetap. Wa zalika nahu ayatul rajmi, dan demikian itu seumpama ayat rajam, tentang rajam. Wahya asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-battata nakalan minallah wallahu azizun hakim. Nah, ini tentang rajam, farjumuhuma. Nah, maka ini kan tidak ada lagi ayat ini, sudah dihilangkan ayatnya. Tapi sempat sahabat itu membaca ayat tersebut, sempat. Kayak saya pernah ada salah, Ubay bin Ka'ab atau Umar bin Khattab yang sempat membaca ayat ini. Umar itu sempat membaca, tapi di Al-Quran kita tidak ada lagi. Nah, kanat fi surat Al-Ahzab. Nah, ini di dalam surah Al-Ahzab, itu ada di Sunan Ibnu Majah, itu nanti di bab rajam. Lalu panusikhat atau panasakhat saja, panusikhat tilawatuha, maka dihapus bacaannya, wa baqiya hukmuha, dan tetap hukumnya tetap. Jadi kalau orang tua berzina waliyadzubillah, maka tetap dihukum rajam. Bacaannya tidak ada, tapi hukumnya tetap. Al-qismu tsalisu, bagian yang ketiga, naskhul hukmi wa tilawati ma'an, yaitu menghapus hukum dan bacaan bersamaan. Jadi hukumnya hilang, bacanya hilang, dihapus. Wazalika, yang demikian itu ke ayat rodha, yaitu ayat tentang rodha, yaitu masalah susuan dengan rodha. Wahya al-mazkuratu, yaitu disebut bima rawahu Syaikhani, sesuatu yang telah diriwayatkan oleh Syaikhani, Bukhari Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana bima unzil, adalah satu yang pernah diturunkan, unzila, yaitu asyurul rodha'atin ma'lumatin yuharrimna, itu ada diturunkan. Lalu panusikhat, maka itu dihapus, bi khamsi rodha'atin ma'lumatin yuharrimna. Ya, ayat yang asyurul rodha'atin ma'lumatin yuharrimna ini sudah tidak ada lagi, hukumnya juga dihilangkan. Kan cukup dengan 5 kali susuan. Nah, awalnya itu 10 ayatnya ada, hukumnya ada waktu itu. Nah, lalu dinasah, dan itu tidak ada lagi, hukumnya hilang, bacaannya juga hilang, tilawahnya juga hilang. At-tahlilu al-lafziyyu tarakhihi anhu ay ta'akhuruhu anhu, jadi tadudi yutawfawna yamutuna, wafat, mereka wafat. Yatarabbasna ayyan tawzirna, yaitu menanti muddat al-iddati, masa iddah. Al-hawlu as-sanatu zamaniyatu, yaitu masa setahun dalam ukuran masa, nisbah masa, artinya ya masa setahun. Insalakha, maknanya in qadha wa zahaba, berlalu dan hilang, itu berlalu, artinya bila telah habis bulan-bulan haram, taqulul musyrikin. Al-ashhurul hurum, bulan-bulan haram, yaitu al-muharramatul mu'azzamatu, yang dihormati, yang diagungkan. Wahiyya arba'atun, itu 4, Zulqaidah, wa Zulhijjah, Muharramun wa Rajab, dan Rajab. Untuk Rajab ini ada yang membaca tanwin, ada yang tidak. Ya, terserah aja, itu masalah khilaf dalam ilmu nahwu. Ada yang membacanya tanwin, ada yang membacanya tidak. Artinya kalau dibaca tanwin warajabun, ada yang membolehkan, ada juga yang membacanya warajabun. Ada juga nanti kalau yang dimaksud rajab itu berarti tanwin, berarti dia bakal isim ghairu munsharif, ya, dan seterusnya. Ini hanya perbedaan masalah nahwu. Kemudian sidahnya tidak perlu dibaca. Ad-darsus samina asyar, bab yang ke-18. Fi bayanil mujmali minal Qur'anil Karim, yaitu menerangkan tentang al-mujmal daripada Al-Quran yang mulia. Mujmal, kalimat yang masih mujmal, yang perlu bayan nanti, perlu penjelasan. Itu juga di usul fikih kita dibahas, seperti nasakh,
Tadi juga dibahas di usul fikih. Ini juga dibahas di usul fikih juga ada. Di usul tafsir juga dibahas juga mujmal. Al-mujmalu wa ma lam tattadih dalalatuhu ala ma'nahu bisababin min al-asbab. Mujmal yaitu nanti dibaca-baca nanti usul fikih banyak aja dibaca-baca nanti di Maroko atau di mana di dasar-dasarnya. Al-mujmalu huwa ma lam tattadih dalalatuhu. Mujmal yaitu sesuatu yang belum jelas dalalatu penunjukannya ada makna atas maknanya. Disababin min al-asbab, karena sebab daripada beberapa sebab. Nah, sebabnya banyak nanti, kenapa tidak jelas banyak sebabnya ini, ada karena istirah dan seterusnya. Banyak nanti sebabnya. Nah, di ilmu usul kan nanti dibahas. Kemudian ada beberapa dari buku usul tentang usul fikih. Ada beberapa. Sambil sedikit Anda mendalami sedikit, jadi beberapa sudah dari bukunya ya, membacanya dikit-dikit tinggal kita. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kayaknya. Tinggal mengumpulkan, masih banyak yang mau dikumpulkan. Jadi memang baca ini sambil tinggal kita hendak memahami usul, termasuk juga kawaid al-fiqhiyahnya juga. Jadi mulai menghafal ya. Sekarang mulai menghafal. Dulu pernah aja menghafal kawaid al-fiqhiyahnya, cuma kadang banyak lupanya juga. Ya kalau kadang rancak diulang-ulang bisa lupa juga kan, kecuali ketujuan mengkaji kasus hukum sambil ini kaidahnya itu ulang-ulang sampai. Ini kadang-kadang kita ini kan suka jadi kan hukum fikih kan jadi kita mengambil hukum itu nggak suka langsung jadi. Nah, kalau kita ini kadang tidak membiasakan hukum itu, artinya ini memang sudah jadi, cuma pendalilan mereka tidak kita biasakan, pendalilan para ulama ini di Al-Qurannya apa wajib istidlalnya kayak apa gitu. Kita ini kadang ya pokoknya langsung jadi sudah, bila haram kata Imam Al-Ghazali, Imam An-Nawawi sudah mentok di situ. Jadi akhirnya kurang penalaran jadi. Nah, untuk menalar itu ya perlu ilmu usul dan juga termasuk kawaidnya juga dipahami. Jadi belum mencoba beberapa membaca buku tentang usul fikih, termasuk ini kawaid al-fiqhiyah. Ulang-ulangi pelajaran. Wa asbabul ijmali katsiratun, dan sebab-sebab ijmal itu katsiratun banyak. Minha di antaranya adalah al-ishtirak. Untuk ishtirak apa itu ishtirak? Ai ta'addudul ma'ani li lafzin wahidin, yaitu berbilang makna untuk satu lafaz. Lafaznya satu maknanya tapi bisa dua, bisa tiga dan seterusnya. Fa idza warada hadzal lafz, apabila terdapat ini lafaz, fala yuhmalu ala ahadil ma'anil mazkurati, maka tidak bisa dibawa untuk salah satu makna yang disebut, tidak bisa, illa bidalilin, kecuali dengan dalil yukhassisuhu, yang mengkhususkannya, mentaksisnya. Nanti lihat di dalil, ada dalil mentaksis bahwa maknanya itu adalah A, maknanya adalah B misalnya. Tidak bisa langsung kita bawa untuk makna ini, tidak bisa, tapi harus ada qarinahnya. Wa yusamma hadzal dalilu wal qarinatu bayanan, yang mubayyinan. Nah, maka dinamakan ini dalil dan qarinah itu bayan, yang menjelaskan. Jadi ada bayan yang menjelaskan bahwa maknanya adalah ini misalnya, maknanya adalah ini. Fa yakhruju bi sababihi idzan al-lafzu min haizil iskali ila haizil zuhuri, maka keluarlah dengan sebabnya ketika itu lafaz dari bentuk yang samar kepada bentuk yang jelas, yang nampak. Asalnya kan samar ini karena maknanya bisa ini. Nah, tetapi dengan adanya bayan, yaitu dalil dan qarinahnya tadi, akhirnya keluarlah dari yang samar kepada yang nampak. Misalnya zalika lafzul Qur'an. Nah, misal demikian itu seperti lafaz huruf fi qauli ta'ala salasata huruf, yaitu ada 3 huruf.
Itu ada jamu qur'in atau qur'in balik, yaitu 3 huruf. Itu adalah jamak daripada di fasil qaf, yaitu qur'in wa tamiyah qur'in, yaitu mustarak bainal haidi wa tuhri, yaitu mustarakun di antara haid dan suci. Wa qad bayyanatis sunnatun nabawiyyah, dan semua telah menjelaskan hadis Nabi pada sahih haid, yaitu dalam sahih haid, kemudian an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yaitu Abdullah bin Umar Abu Abdurrahman, annahu talaqa zawjatahu, bahwasanya beliau menceraikan istrinya, wahiyya haidun, sedangkan lagi haid. Fadzukira, maka disebutkan zalika demikian itu di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fataghayyara, maka Nabi itu marah. Summa qala murhu, perintahkan akan dia. Fal yuraji'ha, hendaklah dia merujuknya. Summa yumsikha, kemudian dia menahannya, setelah dirujuk dan ditahan. Hatta tadhura, sampai dia nanti suci. Summa tahidha, kemudian dia haid. Summa tadhur, kemudian dia suci. Summa insya'an saka ba'du, nah jika dia hendak dia bisa menahan sesudah itu. Wa insya talaqahu qabla an tamussa, dan jika dia hendak dia menceraikan sebelum bahwa dia berhubungan badan, yaitu an tamussa. Nah itu ya, jadi dibiarkan suci, kemudian haid, lalu suci. Itu sesudah haid yang kedua ini. Jadi sudah haid yang kedua, kalau dia hendak amsak waktu suci yang kedua sesudah haid tadi, maka jatuh tolak kan. Nah kenapa lalu faedahnya haram mentalak saat istri haid? Itu kan nanti memperpanjang masa iddah, masa iddah. Nah itu kan menyakiti perempuan jadinya. Fatilkal iddatu, maka itu iddah allati amarallah ayyutalliqu lahan nisa, yang memerintahkan Allah bahwa ditalak baginya perempuan. Ayat qauli ta'ala, itu dalam firman Allah, fatalliquhunna li iddatihinna, maka talaklah mereka itu li iddatihinna, bagi iddah mereka, yakni maksudnya fil waqtil ladzi yashra'na fil iddati, yaitu pada waktu yang mereka masuk mulai pada iddah padanya. Adalah ala anna zaman al-iddati hiya tuhur, maka itu menunjukkan atas bahwasanya masa iddah itu adalah suci. Karena ada ayat fatalliquhunna li iddatihinna, karena kan tadi haram pada waktu haid ya. Nah maka dengan ayat ini berarti iddah ini masa suci, dan sehingga dapatlah dipahami bahwa yang dimaksud dari qur'an sini adalah suci, 3 kali suci. Wa min asbabil ijmali, nah di antara juga sebab ijmal di makna lafzi, yaitu pada makna lafaz adalah al-hazfu, yaitu membuang. Sebab ijmal nahu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah, wa targhabuna an tankihuhunna, dan itu kan tidak bisa kita maknai, kan beda dengan raghabati. Itu kan masalahnya bisa jadi maknanya benci, bisa jadi maknanya suka, kan begitu. Maka disinilah pentingnya bayan. Ini kan wa targhabun masih belum bisa dipastikan. Nah kecuali nanti ada dalil, nanti kita bisa memastikan bahwa ini adalah misalnya benci maknanya atau maknanya suka ya. Fa innahu yahtamilu, karena ini bisa jadi takdiru harfil jaril mazufi, mentakdirnya huruf jar yang dibuang fi, wa yahtamilu an yaqdira, dan bisa juga nanti an yuqaddir, qaddar yuqaddir takdir, an yuqaddira bahwa atau dimanjurkan ini. Wa yahtamil an yuqaddara, bahwa ditakdirkan an, bisa juga
Fayakunu takdiru alal awwali, maka jadilah takdir atas yang pertama, wa targhabuna fi an tankihuhunna, bermakna tuhibbuna zalika, kamu menyukai, kamu suka yang demikian itu. Artinya bahwasanya kamu itu wahai para wali-wali itu suka menikahkan perempuan-perempuan yatim yang mereka itu tidak menginginkan diberi mahar standar gitu nantinya. Yang mereka itu tidak menginginkan bahwa mereka perempuan yatim nih diberikan mahar standar. Itu dalam tafsirnya begitu. Annakum ayyuhal awliya tuhibbuna nikah yatimah lakin la yuriduna an yu'tuha mahran misli. Wa alasani, sedangkan makna yang kedua, wa targhabuna an, jadi berarti tidak suka nih antan kihuhunna, bahwa kamu menikahkan mereka, di mana takrahuna zalika, itu kamu benci ya demikian itu, karena khawatir ya, khawatir bahwa nanti suami itu nanti dalam melirik harta perempuan yatim tadi. Khaufan min an yakuna an-nazar fi dalil yatimah, karena khawatir bahwa adalah ia memperhatikan pada harta yatimah di zawjah bagi suaminya, la li zalika, bukan bagi tuan. Wa ghayri zalika min al-amsilati katsirun, dan selain demikian itu daripada misal-misal itu katsirun itu banyak. Wa ghayri zalika min al-amsilati katsirun banyak. Tapi mata ini penyempurna nasallallahu husna. Wala fil isqani, berkata Imam As-Sayyidi dalam isqan, itu isqan fi ulumil Quran, al-isqan fi ulumil Quran, Imam As-Sayyidi. Waktulifa, dan diperselisihkan, atau langsung baca wakhtalafa dari masalah juga, dan yang berselisih, atau waktulifa, dan diperselisihkan fi wuqu'il mujmali, pada terdapatnya mujmal Al-Qur'ani dalam Al-Quran yang mulia, apakah memang terjadi mujmal ini, itu maksudnya. Fal jumhur, maka jumhur ulama ala annahu waqi'un, itu ada terjadi khilafan di Daud az-Zahiri. Nah, itu berbeda pendapat bagi Imam Daud az-Zahiri, itu Imam Daud bin Ali al-Asbihani, yaitu Abu Sulaiman Daud bin Ali al-Asbihani az-Zahiri. Asalnya dia itu maksudnya Syafi'i awalnya, tapi akhirnya dengan keilmuan beliau, karena dia mampu hanya bercita sendiri, jadi ternyata salah mencetai juga yang mendirikan mazhab az-Zahiri. Termasuk nanti yang mengembangkan itu adalah Imam Ibn Hazm. Di dalam fatwa Nahdlatul Ulama itu ada ulun bukunya gitu, tapi yang fatwanya Jawa Timur, dan ada bukunya, buku keputusan bahasa Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Itu nanti menggolongkan Imam Daud az-Zahiri termasuk Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, cuma dia tidak bisa diperpanjangi. Kenapa? Karena tidak mudawwan. Artinya tidak bisa kita memastikan pendapat beliau itu ternisbah kepada Imam Daud az-Zahiri, karena tidak mudawwan. Beda dengan imam yang empat itu mudawwan, sehingga adanya fatwa Imam Syafi'i atau Imam Hambali atau Imam Maliki, Hanafi itu bisa dinisbahkan. Kalau Imam Az-Zahiri ini tidak bisa dinisbahkan, karena memang kan terputusnya kan setelah Imam Daud murid itu terputus. Kalau para imam itu kan para murid itu berusaha untuk menyebarkan mazhab kan. Imam Syafi'i punya ashab, disebarkan, punya murid disebar murid, tidak terputus kita sampai sekarang. Yang pada Imam Az-Zahiri kan terputus. Bahkan kata guru kami, mulai Ibn Hazm kan tidak ada lagi sudah yang berusaha untuk menyebarkan mazhab Az-Zahiri itu. Sehingga kalau kita mendapati fatwanya Imam Az-Zahiri, hendak disandarkan ke beliau itu jalurnya itu di mana, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan karena itulah sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bukan berarti beliau ini salah, tidak. Cuma hendak mempertanggungjawabkan pendapat Sidin, ya Sidin yang memperlakukan, itu tidak bisa.
yaitu tidak mudawwan kalau bahasa lain. Karena ulama telah menyatakan bahwa Imam Ghazali termasuk Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Summa ala kaunihi waqi'an wa huwa rajih. Nah, kemudian keadaannya itu waqi'an. Ini ada terdapat itu kauli rajih. Hal ya bakal mujmalan am la budda min bayanin lahu. Apakah tetap mujmal atau harus ada bayan? Artinya tidak harus ada bayan. Tapi zalika, nah maka pada demikian itu aqwalun lil ulama. Itu aqwal, artinya beberapa perkataan bagi ulama. As-sahhuha, yang paling sahih, annama kallaqallahu bihi al-ibadah, bahwasanya apa yang kalau Allah taklif dengannya kepada hamba, la budda lahu min bayanin. Tidak harus ada bayan yang yuwaddihul murad, yang menjelaskan al-murada yang dimaksud daripadanya, harus ada penjelasan. Wa ma laisa kadzalika, dan sesuatu yang tidak ada kadzalika. Artinya sesuatu yang tidak ada kadzalika, artinya sesuatu yang tidak Allah bebaskan kepada hamba, ya juzu. Artinya wa ma laisa kadzalika ai ma la yukallifullahu bihi al-ibadah. Kan tadi kan ma kallafallahu bihi ibadah. Lalu kadzalika, lalu mentakdirkan kadzalika ai kadzalika itu ma la yukallifullahu bihi al-ibadah. Artinya sesuatu yang tidak ada Allah mentaklif hamba, ya juzu an yabqa mujmalan, maka boleh tetap mujmal. Artinya ini ayat ini taklif kepada hamba, sementara mujmal tidak bisa kita maknai, artinya tidak bisa kita arahkan maknanya, harus ada bayan. Nah maka itu harus ada bayan, karena mau kita amalkan hukumnya. Allah mentaklif mau diamalkan, berarti kalau salah kan bahaya juga ya. Tetapi jasinin kalau memang ayat ini tidak ada mengarah kepada taklif Allah kepada hamba, maka itu tidak perlu juga. Wallahu a'lam bishawab. At-tahlilul lafziyyu, at-tahlil lafziyyu al-ishtiraku, maknanya ta'addudul makna ma'tihadil lafzi, berbilang makna beserta bersatunya lafaz, satu lafaz beda makna. Wa aksuhu, sedangkan kebalikannya at-taraddufu, yaitu at-taraddud, yang muradif yang saya katakan, bahwa ta'addudul lafzi, berbilang lafaz tapi ma'tihadil makna, tapi satu makna. Al-qar'u atau al-qur'u bifasid qaf wa dhammiha, dan dhammanya at-tuhru ba'dul haid, yaitu sudah haid. Haidul iskali, apa itu haidul iskal? Maknanya dairatul iskal, yaitu ruang lingkup iskal. Jadi haid kalau diterima ini bentuk, artinya daerah ini kan ruang lingkup. Iskal ai ada zuhuril murad, ketidak nampak yang dimaksud. Iskal itu kan samar, artinya tidak nampak yang dimaksud, tidak jelas. Taghayyadha maknanya ghadaba, itu marah. Adanya ghadiba yaghdabu, ghadiba yaghdabu, marah. Yasra'na fil iddati ayyabtadi'na fi zamannya, memulai pada masanya. Nah, sudah. Kemudian antar sultan asal ini yang namanya tadi berulun di awal, dasar-dasarnya. Yang penting dasar-dasarnya dulu. Kalau hendak memahami sesuatu kan harus dasar. Jadi kalau dasarnya sudah mantap, insyaallah nyaman aja nanti memahami yang dalam-dalam. Ini kita nih kadang-kadang dasarnya tidak paham, maka penting itu dasar. Bahkan ada yang menyarankan, tapi bujur aja, ada yang menyarankan. Kalau untuk wusta kuliah itu cukup dasar-dasarnya aja. Nanti kalau hendak mendalami nanti dia kuliah. Cuma dulu kalau dia kada kuliah pakai apa? Anda katanya kada kuliah kan masalah. Jadi artinya belajar usul fikih yang cukup dasar. Karena kemampuannya kan satu saja sebenarnya. Kemampuan dia berpikir kan mungkin ya, dia menyarankan begitu. Tapi di pondok kami juga rendah juga sih. Juga rendah. Di pondok penjara ini sudah rendah juga. Ya paling tinggi cuma syarah waraqat aja. Itu kan yang masih level rendah juga. Tidak sampai ke aluma itu tidak sampai juga. Apa yang lain. Fikihnya juga kami masih rendah juga sebenarnya. Tidak yang sampai ke Fathul Wahab, tidak yang sampai ke Al-Mahalli, itu tidak sampai juga. Paling kuat benar ke Fathul Mu'in. Kan yang masih anak lagi, pertengahan lah. Jadi dipikir-pikir enggak juga kita kan yang tebal-tebal yang dalam-dalam itu enggak juga.
Tauhid juga ya tadi sampai ke kifatul awal, tidak sampai ke umul barohin itu tidak sampai, atau asal usul tidak sampai juga. Jadi memang betul-betul saya sepakat juga itu memang. Karena yang dasar itu yang penting, dasarnya untuk memahaminya lebih lanjut. Santri kalau sudah paham adilnya, mudah aja nanti belajar mukhtasar jeda, mudah aja nanti belajar mutamimah. Ini kalau kita ajarkan mutamimah, timbul kada paham berarti memang adilnya kada paham. Jadi intinya yang dasar-dasar itu. Kemudian ada subtasu asyara, pelajarannya ke-19. Nah, ulun kadang-kadang juga menganjurkan kepada santri, tapi ini sama kalau betul ya bisa kalau mau dipakai, mau diambil kepada santri ulun cuma sekedar menganjurkan mereka. Kita memang banyak belajar. Kalau ulama dulu kan kadang fokus ya mereka menguasai bidang ini berpindah ke bidang ini, berpindah ke bidang ini. Jadi mereka terlalu fokus. Nah, kadang-kadang kita di pesantren ini kan banyak yang kita pelajari. Tetapi nanti ada satu bidang yang harus kita fokuskan. Nah, di situ nanti yang banyak kita baca. Anjurkan santri itu fokus di bidang yang dia sukai. Walaupun nanti belajar juga bidang yang lain, tapi dia nanti banyak membaca buku yang berkaitan dengan bidang yang dia tekuni. Misalnya fikih, misalnya banyaknya dia membaca fikih. Walaupun nanti belajar juga tafsir, belajar juga usul dan macam-macam. Nanti kalau ada yang minat ke nahu, banyaknya dia baca nahu, latih di nahu, walaupun nanti belajar ini. Dan yang kedua nanti misalnya usul fikih atau usul hadis, banyaknya dia membaca ini, walaupun nanti belajar juga yang lain. Jadi tiap hari itu dia harus ada membaca buku dari level yang bawah bahkan sampai mendalam mungkin. Fokus di situ hari-hari. Misalnya pada ulun ya, bayangkan 6 tahun ulun itu kadang membayangkan 6 tahun membaca itu aja bidang fikih dari berbagai macam judul misalnya. Kalau ibarat fikih kan macam-macam kan judul kita. Kayaknya mahir aja ulun tuh berpikir begitu. Itu sebenarnya pengalaman ulun. Kami di Darussalam banyak. Kalau angkatan ulun, ini kan sudah agak rendah kalau angkatan kami dulu itu termasuk tinggi. Makanya beda-beda anu melihat saat ini sudah ya. Dan catatan kitabnya sudah mulai beda saat ini. Kalau kami termasuk yang tinggi dulu, termasuk yang tinggi. Saat ini sudah mulai rendah. Rasul Mu'in aja cuma 2 tahun kan. Kalau saat ini sudah 3 tahun di Darussalam. Jadi 3 musta, 1 ulia. Kami dulu baru pindah ke Rasul Wahab. Saat ini 3 musta, 1 ulia, 2 ulia rasanya. Sudah mulai 3 tahun dan seterusnya. Dan itu banyak itu pelajaran macam-macam. Tapi ulun waktu itu memang lebih banyak suka membaca fikih. Fikih aja yang ulun khususkan. Walaupun sebagian membaca tafsir dan tafsir 3. Yang lain itu jarang. Ulun usul ini jarang juga membaca. Mulai sudah mengajar aja. Baru mulai membaca usul, baru mengulangi lagi tadi. Karena dulu waktu sekolah ini usul tuh hampir tidak pernah ulun baca, kecuali hanya waktu belajar mutolaah, hendak yang dipelajari saja. Nah makanya ternyata masalah usul ini sangat penting juga. Makanya mulai saat ini ulun sudah mulai memfokuskan diri juga untuk mendalami ya, usul, yaitu usul fikih dan usul tafsir. Usul tafsir ulun ada juga dari buku sudah. Artinya ulun cari-cari buku yang bagus, di antaranya ulun ada yang dasar-dasar memahami Al-Quran kalau tidak salah, yang Ulumul Quran karangan Syekh Manna Al-Qahtan kan? Membahas Al-Quran sebenarnya cukup bagus melihat itu. Nah ini di fokus di situ. Ketimbang dia banyak membaca, tapi tidak ada yang didapati gitu. Kecuali sedikit ya. Artinya supaya bisa paling tidak menguasai walaupun tidak menguasai. Paling tidak ada unggul lah di salah satu bidang yang dia baca. Nah, udah menganjurkan di santri itu begitu. Menganjurkan ya, walaupun tidak wajib atau menganjurkan saja. Ad-darsu at-tasi'u asyara, pelajaran yang ke-19. Al-mutlaq wal muqayyad, mutlaq dan muqayyad.
Al-muradu bil mutlaq. Mohon maaf lahun agak lambat membacanya. Kondisi sebenarnya kurang fit gitu. Kondisi dan kurang fit. Bawaan pilek ini. Walaupun sudah minum obat sudah. Ini tadi pagi kan kada minum obat kalau tidak ngantuk ya. Jadi kada minum obat. Jadi Jadi karena sudah sampai jadwalnya, ya Bismillah. Tapi kalau aja Bismillah kalau aja tetap ya. Jadi mohon maaf kalau agak lambat sedikit. Tapi saya hatam deh kan so. Ad-darsu at-tasi'u yang ke-19 al-mutlaq wal muqayyad, mutlaq dan muqayyad. Al-muradu bil mutlaqi yang dimaksud dengan mutlaq ya, di antara cara ulun untuk memahami itu kadang ulun menterjemah. Itu cara ulun itu menterjemah lalu ulun menjelaskan dari hasil yang sudah kita baca. Alhamdulillah ulun mencoba alhamdulillah bisa selesai ulun menterjemahkan kitab Madkhalul Usul. Madkhalul Usul fi Ma'rifatil Usul. Sudah selesai itu pelajaran di kami di Padi. Salah satu ilmu usul yang kami pelajari di Padi. Dan itu kan salah satu cara tuh. Kan kita ini kalau berbaris, belum barisi, belum terjemah, belum jelaskan. Kalau cari buku juga ternyata. Jadi ahli bahasa dan beserta penjelasan singkat. Alhamdulillah selesai. Tinggal edit sedikit lagi mau selesai edit. Batu ulun juga ada menterjemah kitab Al-Waraqat. Tapi Al-Waraqat belum selesai. Waraqatnya belum selesai. Itu caranya ya, salah satu cara ulun supaya dibaca lalu bisa mutola'ah dan seterusnya. Sambil membaca juga enggak. Madkhalul Usul ila Ma'rifatil Ilmi Usul karangan Sayyid Husain bin Ali Al-Musawwar. Kalau usul tafsir belum nih. Ini mau menterjemah syarah Waraqat. Ini cara-cara umum bisa memahami itu kadang dengan tulisan, kadang dibaca, ditulis. Alhamdulillah sudah terasa selesai menterjemah kitab anaknya. Dan beri judul nanti Anda memahami. Ini ada belum beri judul. Ini belum masih edit, tinggal sedikit lagi edit. Pengantar menuju pemahaman ilmu usul fikih. Belum beri judul begitu. Terjemah dari kitab Madkhalul Usul ila Ma'rifatil Ilmi Usul. Disertai dengan penjelasan singkat. Ad-darsu at-tasi'u al-mutlaq wal muqayyad, mutlaq dan muqayyad. Ini juga ada di ilmu usul fikih. Al-muradu bil mutlaqi yang dimaksud dengan al-mutlaq lafaz dallu 'ala al-mahiyah. Yaitu lafaz yang menunjukkan al-mahiyah atas al-mahiyah yang hakikat yaitu hakikat bila kaidin tanpa ada kaitan. Wa huwa al-musamma inda nuhati itulah yang dinamakan di sisi ahli nahwu bismil jinsi dengan isim jenis kayak insanin wa asad seperti insan dan asad. Dan makhluk insan manusia asad singa atau binatang buas ya. Wal muqayyad sedangkan muqayyad itu yaitu lawanannya wa huwa madalla ala juz'in min al-juz'iyati yaitu suatu menunjukkan atas bagian dari bagian-bagian atau fardin atau farad individu min al-afradi daripada individu kazaidin wa bakar Zaid dan Bakar. Itu namanya muqayyad. Kalau misalnya rokobah nanti kalau itu kan mutlaq muqayyadnya diberikan sifat, itu kan muqayyad nanti diberikan sifat. Wal muradu minhuma yang dimaksud daripada keduanya hukmuhuma hukum keduanya idza ta'arada apabila ta'arada kontra atau kontradiktif berlawanan keduanya. Nah, mana yang dipakai? Apakah mutlaq atau muqayyad? Tapi kaidahnya ini fayuhmalul mutlaqu 'alal muqayyad, maka dibawa mutlaq kepada muqayyad. Idza amkana dzalikal hamlu apabila mungkin untuk melakukan hamal tadi penggabungan makna. Kalau memang mungkin itu penggabungan makna.
bi'an, kalau baca bersambung, bi'anit tahadal hukmu wassababu aw ahaduhuma, yaitu dengan bahwa bersatu hukum dan sebab atau salah satu keduanya. Wahina izin, nah ketika itu yakunul hukmu lil muqayyadi, maka jadilah hukum untuk muqayyad. Payuhmalul mutlaq alaih, maka dibawalah mutlak kepada muqayyad tadi. Misalnya fi matahal hukmu sababu, pada suatu yang bersatu hukum dan sebabnya, hukumnya bersatu dan sebab. Kafaratul yamini masalah, seperti kafarah sumpah seumpamanya fi mahallin, yaitu pada satu tempat, itqu raqabatin, yaitu itqu raqabah. Wa fi mahallin, sedangkan tempat yang lain, itqu raqabatin mu'minatin, yaitu mengatakan budak yang beriman. Nah di sini bersatu hukum keduanya. Apa hukumnya? Yaitu wujub kita wajib memerdekakan budak. Nah, itu kan hukumnya nih, itu kan bersatu hukum keduanya nih, bersatu hukum. Kemudian sebabnya bersatu itu al-yamin, yaitu sumpah. Kan sumpah tadi kan sebabnya kan, nah, itu bersatu nih. Ini yang dimaksud dengan ittihadul hukum wasabab. Fayuhmalul mutlaqu 'alal muqayyad, maka dibawalah mutlak kepada muqayyad. Fala budda an takuna raqabatu mu'minatan, maka tidak boleh tidak bahwa adalah raqabah di sini adalah mukminah. Jadi memerdekakan budak di sini yang beriman. Misalu mattahada fihi al-hukmu duna sababi, dan misal yang bersatu hukum tapi bukan sebab, hukumnya bersatu tapi sebabnya tidak. Qauluhu ta'ala fi kafarati zihari, yaitu firman Allah Ta'ala dalam kafarat zihar, fatahriru raqabah. Jadi mutlak dibawa dengan mutlak. Wa fi kafaratul qasdi, sedangkan kafarah pembunuhan, fatahriru raqabatin mu'minatin. Wa hukmuhuma wahidan, hukumnya satu, sama hukumnya, yaitu memerdekakan budak. Wa huwa wujubul kafarah, wajib kafarah, hukumnya kafarah. Wassababu mukhtalafun, sedangkan sebabnya berbeda. Wahiyya al-qasd wa zihar, yang satunya pembunuhan, yang satunya zihar. Fayuhmalul awal, maka dibawa yang pertama, bahwa kafaratul zihari, yaitu kafarah zihar, ala sani, yaitu yang kedua, wa kafaratul qasdi, yaitu kafarah kita. Fala budda an takuna raqabatu mu'minatan, maka mau tidak mau tersedia, yaitu bahwa adalah budak sendiri yang beriman. Nah di dalam mazhab Syafi'i, makanya nanti di dalam mazhab Syafi'i itu juga ada yaitu di mana sebabnya sama tapi bukan hukum, yaitu kayak ayat itu, wa aydiyakum ilal marafiq, jadi tangan itu sampai marafiq. Nah lalu dalam bab tayamum itu kan tidak disebut itu, famsahu biwujuhikum wa aydikum. Nah, tetapi kenapa lalu kita ini kalau bertayamum mazhab Syafi'i itu sampai ke siku gitu. Pada ayatnya kan tidak disebut sampai ilal marafiq, sampai wa aydikum. Nah beda dengan wudu. Kalau wudu memang disebut wa aydiyakum ilal marafiq, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Nah lalu di dalam bab ayat tayamum itu tidak disebut, sampai wa aydikum saja. Nah dalam mazhab Syafi'i itu tadi dibawakan yang mutlak itu kepada yang muqayyad, karena itu bersatu sebab, walaupun hukumnya beda, itu satunya wudu, satunya tayamum. Itu kurang lebih begitu. Jadi wa aidikum itu kan mutlak, nah, jadi dibawakan mutlak itu kepada muqayyad. Makanya akhirnya dalam mazhab Syafi'i tayamum itu sampai ilal marafiq. Kalau mazhab lain kan ada sampai ini. Mazhab lain kan sampai kayak Hanafi itu masih. Kayaknya aja udah cukup sudah. Kami pernah belajar tayamum yang begitu, yang menurut mazhab Hanafi sama guru Abdul Salam waktu itu. Udah ringkas banget kepalanya membelajar sini. Hendak tayamum. Pakai kupur kan tidak mesti turab.
Tidak mesti turab. Kalau Syafi'i kan turab ya, mesti itu. Nah itulah perbedaan pendapat. Nah kemudian sudah tadi lah sampai menit bahwa kita udah tahu kesini. Wahuk Muhammad wahidun sudah tadi. Sudah tentu. Kalau budak entah punya rokobatu mu'minatan. Al-mufradat al-lughawiyah al-mahiyatu al-haqiqat itu hakikat sunniyah zalik. Dinamakan demikian itu di annahu yus'alu anha bimahiyah, yaitu ditanya tentangnya dengan sesuatu yang apa adanya itu bimahiyah. Ar-raqabah ini adalah ismun li syakhsi, itu nama bagi seseorang, al-abdul mamluki, yaitu budak yang dimiliki membabi laki juzi wiradatul kulli, itu dari bab memutlakan juzul tapi nyakri akul. Raqabah kan leher semuanya, padahal yang dikendalikan akulnya, yaitu seawakan, yaitu budak. Az-zihar wa tasbihur rajul zaujatahu, tasbihur rajuli zaujatahu, yaitu menyerupakan suami akan istrinya, bizahri ummi, dengan punggung ibunya, Allah bizarik atas sulama demikian itu zihar. Misalnya punggungmu bagaikan punggung ibuku, yang kemahram biasanya. Nah itu nanti zihar. Biasanya tuh orang yang lagi marah-marahan, makanya zihar ini kalau ujar guru kami dulu, guru Nasib, adik dari guru Hasanuddin, guru kami dulu waktu sedang menjelaskan, makanya zihar itu dalam hal pujian kan tak masuk zihar ya sih. Yang zihar itu yang masuk zihar itu nanti yang mencela. Nah biasakan itu kalau orang bermarahan kan marahan itu bisa jadi kena zihar, jatuhnya bisa jadi talak, kan besar carikan itu orang besar itu ada cara. Kalau cara kan ada selama ada zihar ini ya cuma tidak bisa hubungan badan aja, cuma bermarah-marah akhirnya sampai menyebut dasar tangan ikan ini kayak tangan mama kan marah dia tuh. Jadi hati-hati jangan mengucapkan satu kalimat kalau sudah berumah tangga, hati-hati. Yang paling bagus itu bila berjanji, bila bini marah laki diam, bila laki marah bini diam. Itu kalau melihat orang tua kami almarhumah sudah meninggal kedua. Kalau lihat perhatikan itu, antara ayah dengan mak. Kita kan belajar dengan orang tua. Ada pernah melihat itu, ya saling jawab tidak pernah. Ada pernah. Nanti kalau pas mak yang lagi marah misalnya, repet saja. Ayah paling tinggalkan saja. Nah kata tujuan nanti kalau lagi ayah yang marah, mak tuh diam. Jadi seumuran itu kada pernah melihat saling menjatuh, tidak pernah. Udah pernah saya pernah iseng bertakwa, kenapa kayak itu? Pernah di tangan ayah itu, ribut di sini, supaya tangga di sini. Kalau tidak ada faedah juga dijawab di sini. Tapi kan aman itu dari ucapannya kan? Tapi tidak aman dari ucapan. Seumuran itu bukan, artinya seumuran itu. Melihat orang tua itu bila marah itu, tidak pernah saling jawab, tidak pernah. Hanya ditinggalkan olehnya. Diam aja mbak. Kan sudah ditinggalkan sudah. Diam. Tapi masalahnya karena sudah kembali lagi itu, kadang menyambung lagi. Ya kan sudah tenang sudah tenang. Pernah waktu itu, malam. Jadi aku ingat benar anak ayah itu salah beli ya, minta belikan sapu, diberikan silin sapu tapi dia sudah yang dikehendaki. Kan besar ibu-ibu lah. Langsung sudah capek, padahal coba capek itu datang kan langsung dibalikan pakai sepeda waktu itu, jauh tempatnya, tak udah tahu jauh paling tidak berapa kilo itu datang salah dimarahi dulu. Coba itu, nah ibu-ibu kan biasa lah mbak kadang menghargai dulu marah, tapi dia aja sih. Itu sudah diam, tinggalkan silin setempat. Itu didatangi, hanya ditakon kayak apa gara siapa yang dikehendaki ikan hanya tukar kena silin pulang gitu. Coba kalau kita langsung emosi lah ribut jadi.
Ya, kemudian itu pelajaran terbaik itu makanya dengan orang tua itu pelajaran terbagus. Makanya kenapa adab itu sangat penting itu karena kita melihat langsung murid itu kalau kita ingin alim kan mudahnya kalau anak alim. Wah ini makanya zamannya sudah ialah YouTube ada macam-macam itu, iya ada macam-macam. Anak alim itu mudah. Tapi apa ya kita hendak mencari adab yang tidak bisa. Karena adab itu melihat langsung kayak apa guru kita, guru Wahyudi misalnya memakai sandal, kayak apa masuk masjid keluar masjid, kayak apa nanti keluar masjid tetapi keluarnya tetap kiri memasukkan sandal ke kanan, itu kan adab itu dilihat langsung, tidak hanya sekedar teori, lihat langsung. Jadi maka itu yang lebih terasa, adabnya lebih terasa, melihat langsung itu lebih terasa hanya ketimbang teori, lebih terasa. Itu yang lalu dikatakan adab itu lebih unggul daripada ilmu yang di atas itu, memang begitu ya. Nah ini yang tidak akan didapatkan kalau kita nonton di YouTube, baca di Google, itu tidak akan kita dapatkan karena adabnya melihat langsung. Kayak apa guru kita memakai tanda sandal dan seterusnya. Ad-Darsul Ishrun yang ke-20, Ad-Darsul Ishrun yang ke-20, Adab Tilawatul Quran Al-Karim, adab membaca Al-Quran yang terakhir dari kitab ini. Minha di antaranya ayyakun al-qari'u ala taharatil kamilatin, bahwa adalah si qari membaca Al-Quran itu suci yang sempurna. Wa dzalika wajibun, itu wajib in hamalal mushaf, jika dia membawa mushaf. Kalau dia membawa mushaf itu wajib. Wa mandubun, dan hukumnya sunnah in Quran zahri qalbin, kalau dia membaca dengan hafalan, zahri qalbin itu hafalan. Wa minha, dan di antaranya lagi an yakuna bahwa adanya hadirul qalbi, hadir hati, yatadabbaru ma'aniya ma yaqra'uhu, yang mana dia mentadabbur makna-makna apa dia baca, liyahsulalahu agar mendapatkan baginya dengannya kamalul itti'azi, yaitu sempurna mengambil pelajaran, pelajaran. Wa ziyadatul fahmi wa mudha'afatul ajri wa sawabi, bertambah paham dan berlipat ganda pahala dan upah dan pahala kalau lebih satu makna. Walau lam yafhamil ma'aniya, jikalau dia tidak paham al-ma'aniya akan makna-makna al-ma'aniya mangkus, maka kalau maf'ulkan zahir dia, pasahnya zahir. Walau lam yafhamil ma'aniya bal yaqra'u mujarrada tilawatin, tetapi semata-mata membaca, fa innahu yujar wa yusab, tetap diberi upah, diberi pahala, tetap aja. Jadi itulah Al-Quran, kita baca sekedar dibaca walaupun tidak tadabbur tetap pahala. Tapi kalau kita ada tadabbur maka ziyadatul paham tadi, maka ziyadatul ajri wa sawab. Li'anna al-Qur'an al-Karim muta'abbadun bi tilawati, karena Al-Quran itu ibadah dengan semata-mata membacanya. Famujarradu tilawati ibadatun yusabu 'alaiha, maka semata-mata membacanya itu ibadah di depan atasnya. Wa fahmul ma'ani wa tadabburi, sedangkan paham makna dan tadabbur amrun akhar, atau wa fahmul ma'ani wa tadabbur. Kalau dua ada fahmul ma'ani wa tadabbur, adapun paham makna dan tadabbur amrun akhar, itu perkara yang lain, yusabu alaih, diberi pahala atasnya sawaban zaidan ala sawabi tilawati, yaitu lebih atas pahala membaca. Wa minha, di antaranya, wa minha an yastaqbilal qiblata in amkanahu, menghadap kiblat jika memungkinkan. Wa minha ayakuna jalisan in amkanahu, dan di antaranya bahwa adanya jalisan duduk in amkanahu jika memungkinkan, duduk. Wa minha ayyaqra'a fil mushafi, dan di antaranya adalah dia membaca pada mushaf. Jadi membacanya tetap melihat mushaf, karena itu memang lebih afdal, melihat mushaf itu lebih afdal. Sebagaimana dalam Azkar itu kan dikatakan membaca dengan mushaf itu lebih afdal. Tetapi ada rincian juga oleh Imam Nawawi itu. Kalau misalnya jasiden kita membacanya dan hafalan itu lebih tadabbur, lebih paham makna dan seterusnya, ya tentunya menghafal itu lebih baik dengan mushaf. Tapi ada rincian, tidak yang mutlak juga ya. Walau kana yahfazu ala zahri qalbi, jikalau adalah dia menghafal, artinya atas hafalan ala zahri qalbi, liyanala ajrain, atau layanalu ajrain,
sungguh dia akan mendapatkan 2 pahala, la yanalu ajrain, yaitu ajrul qiraati wa ajrul nazar fil mushaf. Oh salah, walau kana yang qadha nazar qalbi, salah kan membaca. Maksudnya ini dia membaca sekalipun ada dia hafal, ada sekalipun dia hafal. Jadi di antara itu tadi kan di antaranya dia membaca dia mushaf sekalipun hafal. Agar apa? Liyana. Jadi bukannya di awal. Jadi udah salah membaca. Jadi salah memaknai tadinya selanjutnya langsung. Jadi tetap liyana ajrain. Agar itu yang makna lebih tepat lah. Liyana ajrain. Agar dia mendapatkan 2 pahala. Dia tadi karena salah di awal tadi. Dan udah salah membaca lamnya. Kalau ini sudah sama, sudah tepat. Ayat Nabi Musa kalau karena yahfaz ala zahir qalbi, lalu agar apa maksudnya? Liyana ajrain, yaitu ajrul qiraati atau bisa saja ajrul ahaduma, bisa ajrul qiraati. Enggak jadi masalah. Kita baca ajra enggak bisa pada ajrain. Enggak jadi masalah. Bisa ajrul ahli, ajrul qiraati. Atau misalnya ajrul qiraati atau misalnya saja ajrain langsung jadi badal ajrain, ajrul qiraati. Wa ajrul nazar kalau ahaduma wasani ajrul nazar fil mushaf. Jadi tidak jadi masalah. Jadi pahala membaca dan pahala memandang pada mushaf. Wa minha di antaranya ayyakuna fi mahallin tahirin laikin bi hurmatil Qur'anil Karim ba'idin an rawaihil karihati wa anil mawadhi' al khasisati. Ini tempatnya suci layak bi hurmatil Qur'anil Karim, dengan kehormatan Al-Quran yang mulia, ba'idin jauh daripada bau-bau yang dibenci, anir rawaihil karihati wa anil mawadhi' al khasisati, dan tempat-tempat yang hina, yang jelek, yang tidak baik intinya. Wa minha di antaranya an yastashira adabahu wa akhlaqahu, bahwa dia merasakan adab dan akhlaknya, allati tamurru bihi, yang dia membaca dengannya inda tilawati, ketika membaca Al-Quran. Lalu wayanwi at-takhalluqa, lalu wayanwiya, dan dia berniat at-takhalluqa, yaitu berakhlak biha dengan Al-Quran tadi, hatta yakuna muqtadiyan, sehingga jadilah dia mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu jadi mengikut Nabi, ittiba kepada Nabi. Faqad kana khuluquhu, maka sungguh adalah perangai Nabi Al-Quran, itu adalah Al-Quran, kama fil hadis sahih, sebagaimana dalam hadis sahih. Itu yang hadis Aisyah. Aisyah kan ditanya nih, dan Aisyah menjawab adalah haknya Nabi pada Al-Quran. Wa minha di antaranya Allah tamurra bihi ayatul rahmatin, bahwa tidaklah lalu dengannya ayat rahmat illa sallallahu ar-rahmata, kecuali dia minta rahmat. Misalkan ada ayat misalnya wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha, nah minta dia rahmat. Wala ayatu azabin, dan tidaklah lalu dia pada ayat azab illa ista'adza min azabi, kecuali dia minta perlindungan daripada azab. Fa yauma idzin la yu'adzibu azabahu ahad, surah Al-Fajr. Misalnya itu lalu minta berlindung daripada azab. Wa minha di antaranya lagi ayyula idza fi qiraati al ahkamut tajwidiyah, dia memperhatikan pada membacanya hukum-hukum tajwid, tetap diperhatikan hukum tajwidnya. Fa yutabbiquha fi qiraatihi, dan biasa suka nonton video tentang tajwid. Di antaranya itu ada channel siapa itu Ambiya Abu Fatih, pernah lihat nggak? Itu betul bagus juga tuh untuknya apa, makhraj huruf, panjang pendeknya. Ambiya Abu Fatih itu hampir sering ulun melihat, kalaupun tidak disebut tiap malam, itu hampir sering. Tontonnya itu 20 menit kadang ada videonya itu, 20 menit sampai selesai nanti kan melihat yang channelnya Ambiya Abu Fatih. Itu bagus untuk ilmu tajwid. Ada yang membahas tentang kesalahan membaca, cara membaca ini itu. Banyak dan belajar di situ. Hanya hampir sering lah, kalaupun tidak disebut tiap malam. Sering, yaitu Ambiya Abu Fatih. Itu bagus untuk memperbaiki bacaan dan seterusnya. Fayutabbiquha fi qiraatihi, maka dia menerapkannya pada bacaannya. Fa ilam yakun ya'rifuha, kalau dia tidak mengetahuinya fal yata'allamha,
min ahli, hendaklah dia belajar kepada ahlinya, belajar ilmu tajwid kepada ahlinya. Wa minha di antaranya lagi ayat yatalibat takalluf fi sawti halil qiraah, dia menghindari takalluf, yaitu berberat diri nih dalam pada suara waktu membaca. Ya tidak usah terlalu memberatkan diri lah masalah suara ini. Walau kelebihan korek kayaknya kayak memaksakan diri juga kalau diperhatikan. Walau alam orang tidak berani juga mengomentari. Wa alla yanwiya atasannu, dan dia tidak berniat untuk tasannu, berpura-pura atasannu'a, berpura-pura ila ahadin kepada seseorang, wala riya wala ujub wasum'ah, dan sum'ah semata tidak semacam pujian. Kan minta dari orang pujian, minta dari orang kan pujian. Wa minha di antaranya lagi Allah yattakhizahu, udah pernah juga Al-Quran belajar akan baca Al-Quran yang kayak korek, pernah juga dulu di waktu dia Pontianak dengan Marina, karena kemudian Marina itu korek biasa lomba saja juara, awas dulu untuk belajar sama Marina. Kemudian itu ulun pernah belajar juga di yang diselenggarakan oleh LPTK, lembaga seleksi itu guru kami itu malah itu korek nasional, udah korek nasional yang membimbing 6 bulan belajar. Jadi cuma suaranya kadang mendukung kita aja, bukan berarti tidak berusaha bergurau kan, sudah aja usaha bergurau 8 kali itu yang pakai minum yang langsung keluar lendir, 6 kali pakai hidung keluar lendir. Jadi usaha aja, usaha itu belajarnya sudah dulu hafal ya nama-nama ini yang nahwan, ras, macam-macam itu hafal karena lama belajar sama Marina, lama sama tadi yang LPT kita 6 bulan kan, karena waktu itu kan mempersiapkan LTK, jadi dan belum ikut selama 6 bulan ikut juga di situ, cuma ada suara yang kadang mendukung, sudah dilatih oleh Marina suara nyaring begitu belum ikutin sampai bergurau tapi lah yang berkalender itu 8 kali kan, bukan tiap kali enggak, nanti kan ada jarak sebulan sekali rasanya, sehingga sebulan sampai hitungan 8 kali, betulan hidung kan 6 kali cukup ya udah usaha itu. Tapi kita ada ngaran adalah yang penting kan sudah berusaha gitu, karena memang untuk cita-cita banyak kayak kan Marina aja asik ya kayak Marina lomba sudah kemarin juara sih dapat hadiah lawan suara baik Sidin waktu jadi Bilal jadi imam itu bagus suara Sidin, jadi kepingin lah seperti itu, memang ada dulu keinginan tapi Allah tidak menghendaki ya mungkin tidak menghendaki. Akhirnya pernah ulun waktu itu karena sudah belajar lah mengaji mengait tadi hanya ada yang kedengaran dari keluarga juga apa ini suara kayak kambing kehujanan kayak kambing kehujanan, keluarga juga dan nyaring sampai mengaji anak ya itu maksudnya yang ayat kalau bahasanya ayat apa bahasanya itu, tapi pianta maksudnya lah itu yang bahan kori itu kayak kori belum tidak bisa lagi mencontohkan, jadi usahanya cukup kuat ya ulun waktu itu karena hendak tuh nyengaran hendak itu kalau ulun ingat bergurau kada mampu kada sanggup itu meminum dendanya itu kalau diingat-ingat kada sanggup itu, tapi kenapa ya lalu sanggup tuh bahkan sampai 8 kali ngaran hendak itu hendak suara baik minum langsung muntah lendir kan dikat pada caranya ini sakit itu, kalau ingat-ingat tuh kada sanggup lagi kalau sekarang, kenapa ya sekarang kada hendaknya kada tapi hendak lagi sudah dulu itu dasar hendak ini kayak ya seumuran belasan tahun hendak tuh nekat gitu apa gitu yang menghirup benda apa itu sesuatunya apa kita kadang dulu dihirup sampai kan langsung keluar lendir 6 kali ya nekat itu dalam kehendak ini apa dia diusahakan, tapi itu tadi Allah tidak menghendaki, tentunya ada hikmah di balik itu insyaallah. Wa minha di antaranya Allah yattakhizahu, bahwa ia tidak menjadikan hirfatan yaitu sebagai pekerjaan yastarziqu biha yang dia mencari rezeki dengannya, fayasluhu lalu dia membacanya fi ba'dil masajid pada sebagian masjid atau ghairiha atau selainnya li ajli ayyutiyal mustami'una syai'an
agar memberi akan oleh mustami sesuatu minal mali daripada harta. Wa huwa basitu ridaihi, dan dia menghamparkan selendangnya fil ardi. Wa huwa basitu ridaihi, dan dia menghamparkan selendangnya fil ardi, di tanah, kahiyati sabisilati, seperti orang yang berjualan, allazi ya'riduha, yang dia yang menawarkan barang tersebut fil aswaqi, di pasar-pasar, lil bai'i, untuk berjual beli, atau kahiyati sahibul dukani, atau keadaan pemilik toko. Dan seperti itulah dia membaca Al-Quran lalu agar orang memberi, agar orang memberi, lalu akan sampai menghamparkan selendang tadi, itu kan meminta-minta. Beda kalau kita yang mengajar Al-Quran itu kan ada akad itu. Kalau ada akad itu tidak masalah. Nanti kan persoalannya apakah boleh mengambil upah mengajar Al-Quran, nanti perbedaan pendapat ulama. Tapi juga ulama kan membolehkan kalau memang ada akadnya sudah. Kita aja, jadi aman aja kalau kita kan banyak nih yang ada kemiskinan waktu itu, banyak teman-teman takut dengan, tapi ulama berpedoman kepada Imam Nawawi, Syekh Al-Bantani yang membolehkan. Tapi sini disebut juga wa hadza la yunafi istijab, wa hadza la yunafi istijab. Nah, ini tidak menafikan istijaru, yaitu mengambil upah di qiraatul Qur'ani, bagi baca Al-Quran, atau li ta'limi, atau mengajarkannya, fa innahu jaizun, itu mah ada kan meminta-minta. Lianna hadza la yukhillu bi hurmatil Qur'an, ini tidak mencederai kehormatan Al-Quran wa adabi, dan adabnya. Bi khilafil awali kama yakhfa, sebagai berbeda yang pertama sebagaimana yang tidak diragukan lagi, tidak sama. Wa hadza ba'du adabi, dan ini sebagian adabnya. Wa ghairuha katsirun, dan selain itu ya katsirun banyak. Tadi antaranya kayak misalnya menutup aurat, itu kan disebut kan betul tutup aurat. Kemudian tidak mengganggu orang, itu disebut juga nanti suara yang baik, banyak lah itunya. Jiddan yutatallabu, itu bisa dicari atau dituntut dicari, minal mutawwadati, di kitab-kitab yang panjang-panjang, di kitab tebal-tebal. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam tasliman katsira, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mufradatul lughawiyah, mendukung sunnatun, itu sunnah mudha'afatul ajri, taksiruhu maratayn al aksara, yaitu banyak, memperbanyaknya 2 kali atau lebih. Mahallul laikin, tempat, atau mahallul laikun, tempat yang layak. Itu mahallul munasibun, itu tempat yang munasib, tempat yang sesuai. Yastahdiru maknanya menghadirkan biqalbihi, dengan di dalam hatinya. Fayakunu lahu syu'urun bizalik, maka jadi baginya itu ada syu'ur yang demikian itu. As'ilatul dansi, ini membaca baru sebutan as'ilatul dansi. Uzkur ba'da ada di tiratil Qur'anil Karim. Asani, mata takun taharah wajibatan, wa mata takunu mustahabatan. Asalis, hal yusabu ala tiratil Qur'an wa imam ya'raf maknahu wa limaza ar-rabi limaza yu'dir al-qari ajrain iza qara'atil mushafi. Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah bisa kita hakamkan dan bermanfaat, ada bahagia amin ya rabbal alamin, dan bisa juga diulang-ulang nanti membacanya, diulang-ulang agar kita bisa memahami yang dasar-dasar dalam ilmu usul tafsir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma inna qad asmamna qira'at hadzal kitab durus dan tafsir bil alim al-amal al-fakashasir Ismail Zain Ali bin al-Makki, wa faragna min dirasatihi wa faragna min dirasatihi wa mudarasatihi, fala taj'alna ta'allamnahu hujjatan 'alaina waj'alhu hujjatan lana yawman nalqaka ya rabbal alamin. Allahumma iftah lana abwaaba fadlika warzuqna nural ilmi wa zaka'al aqli wa hiddatal qalbi wa quwwatal hifzi wa sidqat tawajjuhi ilaika wa alhimna rushdana fi kulli qawlin wa amalin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa 'amalan salihan wa faqhan fid din wa rushdan fil amr wa barik lana fi awqatina wa a'malina. Allahumma ja'alna min ahli
واجعلني الذين يعملون بما يعلمون ولا تجعلنا من الذين يقولون ما لا يفعلون ومن الذين ضل سعيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل هذا العلم نورا لنا في الدنيا وزخرا لنا في الآخرة وسببا لنيل رضاك وسببا للنجاة من عذابك وارزقنا بحسن الخاتمة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا الختم مباركا وهذه المجلس متقبلا وهذا المجلس متقبلا وصاحب الكتاب مغفورا له ومن قرأه وسمعه وحضره منارا قلبه مقضية حوائجه مستجابة دعوته. اللهم لا تجعل في هذا الكتاب آية ولا حديثا ولا مسألة ولا حكمة إلا وجعلتنا من المعتبرين بها العاملين بمقتضاها المبلغين بهداها. اللهم وفق طلابنا وشبابنا لحفظ كتابك ولطلب علمك ولخدمة دينك واجعلهم من خيار أهل هذه الأمة صادقين مخلصين مجاهدين في سبيلك. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا ولمن كان سببا في إصلاحنا ولوالدينا والدينا وارفع درجاتهم واجمعنا بهم في جنات النعيم برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل هذا المعهد معهدا مباركا. اللهم اجعل هذا المعهد معهدا مباركا. اللهم اجعل هذا المعهد معهدا مباركا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.